Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan selamat siang kepada dosen pengampu Bapak Agus Wahyu. Perkenalkan, nama saya Bulan Madinati Aska, saya dari kelas 2C. Saya akan membacakan kitab kuning dan akan mempresentasikan kepada teman-teman dan Bapak yang sudah menyaksikan video saya kali ini. Di sini saya akan membacakan dan mempresentasikan kitab kuning saya di halaman 44 baris kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wayam bagi dan semestinya litolibil ilmi bagi pelajar ayakuna muta'amilan hendaklah meneliti fi jami'il awqati dalam seluruh waktunya fidaqa'iqil ulumi tentang kedalaman-kedalaman wayatadadalika hendaklah membiasakannya itu fa inamatud rokudaqa'iqu bita'amuli maka sesungguhnya bisa diketahui kedalaman-kedalaman ilmu dengan cara meneliti. Walihada, oleh karena itu kila dikatakan ta'amal tadrik wala budda, telitilah maka kamu akan terbiasa, wala buddha minata amuli dan semestinya dari meneliti, qoblal kalami sebelum berbicara, hatta yakuna sawaban sehingga perkataannya itu benar, fa innal kalama maka sesungguhnya bicara itu kasahmi seperti panah, fala buddha maka harus minta wini dari meluruskan busurnya, bita amuli dengan meneliti, qoblal kalami sebelum berbicara, hatta yakuna musiban sehingga jadi yang tepat, waqala dan berkata fi usulil fiqhi di dalam usul fikih, hada aslun kabirun ini adalah modal yang besar, wahuwa dan itu ayakuna hendaklah ada kalamun al-faqih berbicara fikih yang didiskusikan al-munadiri ali yang suka berdiskusi bita amuli dengan mau berpikir, kila dikatakan rasul akli modal berpikir itu ayakuna hendaknya ada al-kalamu berbicara bita sabuti dan tepat wata amuli dan difikirkan dengan matang-matang. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan di kitab kuning di halaman 44 yang baris kedua. Nah, jadi di sini kan kita ini harus bisa meneliti sebelum kita menuntut ilmu. Yang di bagian ayakuna muta'amilan fi jami'il awqati, hendaklah kita meneliti di dalam seluruh waktunya. Nah, kita ini sebagai manusia yang mempunyai akal dan mempunyai jiwa yang sehat gitu kan. Jadi kita ini harus bisa meneliti dulu sebelum kita menuntut ilmu gitu, sebelum waktunya. Karena apa? Karena kalau misalkan kita belum meneliti ilmu itu apa yang mau kita pelajarin, jadi kan ilmu itu akan sia-sia gitu. Jadinya kita bakalan ngasal apa itu ilmu yang akan kita pelajarin. Tapi dalam kitab kuning ini Imam Burhanuddin Al-Zarnuji ini menjelaskan bahwa sebelum kita mau menuntut ilmu atau kita mau mencari ilmu, itu harus kita teliti dulu sebelum waktunya. Agar apa? Agar ilmu yang kita pelajari itu bisa dengan benar, bisa dengan tepat juga. Kalau misalkan kita dengan benar, dengan tepat penyampaiannya, kita juga bisa untuk memberitahukan kepada orang lain gitu. Jadi di sini Imam Burhanuddin Al-Zarnuji itu menegaskan bahwa kita sebelum mencari ilmu harus lebih dulu meneliti sebelum waktunya gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya qoblal kalami hatta yakuna sawaban. Nah, qobla kalami sebelum berbicara, hatta yakuna sehingga perkataannya itu sawaban benar. Nah, jadi di sini sebelum berbicara kita ini harus menyaring atau membenarkan apa yang kita mau bicarakan. Jadi di sini kita itu hendaknya harus
berpikir dan meneliti dulu sebelum kita berbicara dengan benar nih, apakah ilmu atau perkataan yang kita sampaikan kepada orang lain ini sudah benar atau belum. Seperti itu dalam kitab kuning ini gitu. Kemudian final kalama kasahmi, sesungguhnya berbicara itu seperti anak panah. Benar sekali ya. Jadi kita ini berbicara seperti anak panah yang pelan-pelan itu ingin menusuk, dan kalau misalkan tidak tepat sasaran itu pasti bakalan gagal. Sama seperti kita, apabila kita berbicara tapi tidak tepat sasaran, itu pasti dampak dan efeknya bakal berpengaruh kepada orang yang mendengarkan. Dampaknya apa? Dampaknya bakal bisa salah paham, terus bakal tidak bisa menyaring apa yang kita omongkan, sehingga nanti kesebar kepada yang lainnya, sehingga apa yang kita sebarkan itu adalah perkataan yang salah. Jadi itu sangat bahaya sekali. Nah, kemudian hadza aslun kabirun. Nah, ini adalah modal yang besar. Nah, jadi memang kita ini harus mempunyai tekad yang kuat untuk menyampaikan sesuatu kepada masyarakat, karena yang bakal kita sampaikan ilmunya itu nggak hanya untuk satu atau dua orang. Jadi banyak halayak yang nantinya mungkin ingin mengambil ilmu dari kita, sehingga apa yang sudah kita pelajarin kita kasih kepada orang yang ingin mengambil ilmu dari kita, sehingga itu butuh modal yang besar. Maksudnya apa modal yang besar? Maksudnya modal yang besar itu kita harus punya persiapan nih. Kita berbicara benar tidak, kita memberikan ilmu kepada orang yang ingin ilmu dari kita itu benar enggak. Jadi itu perlu modal yang besar dan butuh pertanggungjawabkan. Apabila kita memberikan ilmu kepada orang lain dengan sia-sia, dengan tidak benar, nanti itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat kan. Itu bakal dimintakan pertanggungjawaban apakah kita sudah benar memberikan ilmu kepada orang lain, apakah itu cuma pemberian dan hanya sia-sia saja. Seperti itu, modal yang besar itu. Dan ayakunal kalamu bitasabuti wa ta'amuli, hendaklah berbicara itu dengan tepat dan berpikir secara matang-matang. Oke, jadi tentu saja kita mau berbicara kepada orang lain juga itu harus dengan pikiran yang jernih dan secara matang-matang untuk kita bisa mengobrol kepada orang lain. Gak bisa kan kita asal ceplas-ceplos kepada orang lain sehingga menyakiti hati orang lain. Itu sangat tidak benar, karena sebelum kita berbicara, sebelum kita memberikan apa yang ingin kita bicarakan kepada orang lain, kita ini harus tahu tata cara dan harus tahu apa sih perkataan yang akan kita sampaikan kepada orang yang kita ajak bicara itu. Seperti itu penjelasan dalam kitab kuning bagian saya yang saya baca di halaman 44 baris kedua ini. Kemudian saya akan menjelaskan qawaid nahu di dalam bagian saya ya. Baik, kemudian saya akan menjelaskan qawaid. Nah, qawaidnya adalah alamatul iroprofa. Tanda iroprofa itu ada 4. Yang pertama doma, waw, alif, nun. Nah, yang pertama doma menjadi tanda bagi iroprofa pada 4 tempat. Yang pertama isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, dan fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan apapun di akhir kalimat. Kemudian waw menjadi tanda bagi iroprofa itu pada 2 tempat. Yang pertama jamak mudzakkar salim, yang kedua isim-isim. Yang 5 yaitu abuka, auka, amuka, afuka, wadumalin. Kemudian alif menjadi tanda bagi iroprofa pada isim tasniyah. Kemudian yang terakhir itu ada nun. Nun menjadi tanda bagi iroprofa bertempat pada yang bersambung, yaitu domir tasniyah, domir jama, dan domir muannats muhotobah. Itulah qawaid yang mungkin bisa saya sampaikan kepada Bapak Agus Wahyu yang saya hormati. Mungkin apabila ada salah kata atau perkataan yang dari awal sampai akhir mungkin ada salah di sela-sela saya bicara, saya mohon maaf yang paling dalam, karena manusia adalah tempat salah dan dosa. Saya mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sampai sini. Sekian, saya Bulan Madinah Tiaska dari kelas 2C. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.